Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Mutu Astra akan mempresentasikan tentang standar ISO 9001 tahun 2015. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Fal Akbar. Lalu kemudian ada Gangga Catur Martindo dan kemudian ada Wisnu Adi Nugroho. Pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah satu, pengendalian produk dan layanan eksternal yang disediakan. Dua, produksi dan penyediaan layanan. Tiga, pelepasan atas produk dan layanan. Bagian 1, pengendalian produk dan layanan eksternal yang disediakan. Ini adalah penjelasan generalnya. Organisasi harus memastikan bahwa proses-proses eksternal yang disediakan produk dan layanan sesuai dengan persyaratan. Kedua, organisasi harus menentukan kendali yang diterapkan terhadap pihak penyedia eksternal untuk proses-proses produk dan layanan ketika satu, produk dan layanan yang disediakan oleh penyedia eksternal dimasukkan ke dalam produk dan layanan organisasi sendiri. Dua, produk dan layanan yang disediakan secara langsung kepada pelanggan oleh penyedia eksternal atas nama organisasi. Tiga, suatu proses atau bagian dari suatu proses yang disediakan oleh penyedia eksternal sebagai hasil dari sebuah keputusan organisasi. Kemudian, organisasi harus menetapkan dan menerapkan kriteria untuk evaluasi, seleksi, pemantauan kinerja, dan evaluasi ulang penyedia eksternal berdasarkan kemampuan mereka untuk menyediakan proses-proses atau produk dan layanan yang sesuai dengan persyaratan. Organisasi juga harus menyimpan informasi terdokumentasi dan setiap aktivitas yang diperlukan yang timbul dari evaluasi. Lalu ada jenis dan tingkat pengendalian. Organisasi harus memastikan proses-proses yang disediakan oleh pihak eksternal, produk, dan layanan tidak mempengaruhi kemampuan organisasi untuk secara konsisten memberikan produk dan layanan yang sesuai kepada pelanggan. Ini adalah hal yang harus dilakukan organisasi. Organisasi harus memastikan bahwa proses eksternal yang disediakan tetap dalam kendali sistem manajemen mutu. Mendefinisikan baik kendali yang dimaksudkan untuk diterapkan kepada penyedia eksternal maupun untuk diterapkan pada output yang dihasilkan. Yang ini adalah harus mempertimbangkan dampak potensial dari proses-proses yang disediakan oleh pihak eksternal, produk dan layanan terhadap kemampuan organisasi secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan dan hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu ada efektivitas pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal. Keempat, menentukan verifikasi atau kegiatan lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses-proses eksternal yang disediakan produk dan layanan memenuhi persyaratan. Ini adalah informasi untuk penyedia eksternal. Organisasi harus memastikan kecukupan persyaratan sebelum dikomunikasikan dengan penyedia eksternal. Kedua, organisasi juga harus berkomunikasi dengan penyedia eksternal atas persyaratan untuk A. Proses-proses produk dan layanan yang akan diberikan persetujuan untuk 1. Produk dan layanan, metode, proses-proses atau peralatan, lalu pelepasan atas produk dan layanan. Lalu B. Kompetensi termasuk kualifikasi terhadap orang yang diperlukan. C. Interaksi kepada para penyedia eksternal dengan organisasi. D. Pengendalian dan pemantauan kinerja penyedia eksternal untuk diterapkan oleh organisasi. Dan terakhir, kegiatan verifikasi atau validasi bahwa organisasi atau pelanggan bermaksud untuk melakukan di tempat penyedia eksternal. Kemudian bagian kedua akan dijelaskan oleh Wisnu Adi Nugroho. Ya, di bagian kedua ini membahas tentang produksi dan penyediaan layanan. Yang pertama, ada pengendalian produksi dan penyedia layanan, yaitu organisasi harus menerapkan produksi dan penyediaan layanan dalam keadaan terkendali. Kondisi terkendali harus mencakup sebagaimana berlaku. Yang pertama, tersedianya informasi terdokumentasi yang mendefinisikan satu, karakteristik produk dan layanan. Yang kedua, ada hasil yang ingin dicapai. Kemudian, ada ketersediaan dan penggunaan atas pemantauan yang sesuai dan pengukuran sumber daya. Yang ketiga, ada penerapan atas aktivitas pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai untuk memverifikasi bahwa kriteria untuk pengendalian proses-proses atau output dan kriteria penerimaan untuk produk dan layanan telah terpenuhi. Yang terakhir, ada penggunaan infrastruktur dan lingkungan yang sesuai untuk operasional proses-proses yang ada. Kemudian yang kelima, ada penunjukan orang yang berkompeten termasuk kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian ada validasi dan validasi ulang secara periodik
atas kemampuan untuk mencapai hasil yang direncanakan dari proses-proses dan penyediaan layanan, di mana output yang dihasilkan tidak dapat diverifikasi oleh pemantauan atau pengukuran. Kemudian ada penerapan tindakan untuk mencegah kesalahan manusia, dan yang terakhir ada penerapan aktivitas pengeluaran, pengiriman, dan aktivitas pasca pengiriman. Kemudian selanjutnya ada identifikasi dan penelusuran. Yang pertama, organisasi harus menggunakan cara-cara yang sesuai untuk mengidentifikasi output bila diperlukan untuk memastikan kesesuaian produk dan layanan. Yang kedua, organisasi harus mengidentifikasi status output sehubungan dengan persyaratan, pemantauan, dan pengukuran seluruh produksi dan penyediaan layanan. Yang ketiga, organisasi harus mengendalikan identifikasi yang unik dari output ketika penelusuran dipersyaratkan dan harus menyimpan informasi terdokumentasi yang diperlukan agar dapat ditelusuri. Kemudian ada barang milik pelanggan atau penyedia eksternal. Yang pertama, organisasi harus berhati-hati dengan barang milik pelanggan atau penyedia eksternal ketika berada di bawah kendali organisasi atau digunakan oleh organisasi. Kemudian yang kedua ada organisasi harus mengidentifikasi, memverifikasi, dan melindungi serta menjaga barang milik pelanggan atau milik penyedia eksternal untuk penggunaan atau penggabungan ke dalam produk dan layanan. Kemudian yang ketiga ada ketika barang milik pelanggan atau eksternal penyedia hilang, rusak, atau ditemukan tidak sesuai untuk digunakan, organisasi harus melaporkan hal ini kepada pelanggan atau penyedia eksternal dan menyimpan informasi terdokumentasi sesuai dengan apa yang telah terjadi. Kemudian di sini membahas mengenai perlindungan. Organisasi harus melindungi output selama produksi dan penyediaan layanan sejauh diperlukan untuk mempertahankan kesesuaian dengan persyaratan. Di sini terdapat catatan. Perlindungan dapat mencakup identifikasi, penanganan dan pengendalian pencemaran, pengemasan, penyimpanan, pemindahan, atau transportasi dan perlindungan. Kemudian ada kegiatan pasca pengiriman. Yang pertama, organisasi harus memenuhi persyaratan untuk kegiatan pasca pengiriman terkait dengan produk dan layanan. Yang kedua ada dalam menentukan kegiatan pasca pengiriman diperlukan organisasi harus mempertimbangkan yang pertama persyaratan umum dan peraturan. Yang kedua ada potensial konsekuensi yang tidak diinginkan terkait dengan produk dan layanan. Yang ketiga ada sifat penggunaan dan jangka waktu yang dimaksudkan atas produk dan layanan. Yang keempat ada persyaratan pelanggan dan yang terakhir ada umpan balik pelanggan. Di kendali atas perubahan, yang pertama, organisasi harus meninjau dan mengendalikan perubahan untuk penyediaan produksi atau layanan sejauh yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian yang berkesinambungan dengan persyaratan. Yang kedua, organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang menggambarkan hasil dari tinjauan perubahan, orang yang memberikan otorisasi terhadap perubahan, dan setiap tindakan yang diperlukan yang timbul karena tinjauan. Dan bagian 3 akan dijelaskan oleh Gangga. Baik, saya akan menjelaskan bagian 3 yang menjelaskan pelepasan atas produk dan pelayanan. Berikut adalah identifikasi dan penelusuran. 1. Organisasi harus menerapkan pengaturan perencanaan pada tahap yang sesuai untuk memastikan bahwa produk dan layanan telah memenuhi persyaratan. Yang kedua, pelepasan produk dan layanan kepada pelanggan harus tidak dilanjutkan sampai pengaturan terencana telah diselesaikan dengan memuaskan kecuali dinyatakan setuju oleh otoritas yang relevan dan sebagaimana berlaku oleh pelanggan. Yang ketiga, organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi pada produk dan layanan yang dilepas. Informasi terdokumentasi harus meliputi bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan, ketelusuran terhadap orang yang memberikan otoritas yang dilepas. Berikut daftar pustakanya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Selanjutnya, PPT yang kedua
tentang prosedur keterkaitan pada Departemen Finance. Saat ini saya akan menjelaskan definisi dari finance atau accounting. Finance merupakan manajemen, efisiensi, dan produktif terhadap aset dan kewajiban berdasarkan informasi yang ada. Sementara accounting merupakan pencatatan dari transaksi yang telah terjadi. Tujuan dari finance dan accounting, finance, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu-isu modal kerja seperti tingkat persediaan, pengelolaan keuangan, budgeting, serta pengendalian arus kas, dan mengelola dengan baik. Accounting mengukur persiapan analisis serta menyajikan laporan keuangan atau menyediakan informasi laporan keuangan. Berikut adalah flow proses pada bagian finance atau accounting. Aktivitasnya dimulai dari KYC, mengecek bahan baku ke warehouse, berikutnya laporan SPB atau surat permintaan barang ke purchase, selanjutnya laporan finance untuk membeli barang bila ia atau ada approved dari finance tersebut. Selanjutnya dicek laporannya. Selanjutnya mengecek cara pembayaran. Ada dua metode cara pembayaran, yaitu cash on delivery atau bisa disebut COD dan jatuh tempo. Selanjutnya ada pembayaran. Deskripsi dari flow proses tersebut. Yang pertama, PPIC cek bahan baku ke warehouse. Artinya, bagian PPIC memeriksa ketersediaan bahan baku di bagian warehouse. Warehouse tersebut adalah persediaan dari perusahaan tersebut. PPIC-nya di-PPIC-in oleh PPIC. Dokumen yang digunakan, form pengecekan bahan baku. Selanjutnya, laporan SPB ke purchase. Artinya, warehouse melaporkan surat permintaan barang atau SPB ke bagian purchase. PIC-nya warehouse. Dokumen yang digunakan yaitu surat pelaporan barang. Selanjutnya, laporan finance untuk membeli barang. Artinya, purchase melaporkan kepada finance untuk membeli barang. Di-PIC-kan oleh purchase. Dokumen yang digunakan surat laporan beli barang. Selanjutnya ada mengecek laporan. Artinya, finance mengecek laporan yang digunakan, yang diberikan oleh purchase. PIC-nya finance. Dan dokumen yang digunakan yaitu surat laporan membeli barang. Selanjutnya adalah mengecek pembayaran. Artinya, mengecek proses pembayaran yang digunakan. Itu bisa menggunakan dua metode. Yang pertama ada cash on delivery atau COD, yang artinya tipe pembayaran ini berarti konsumen harus segera melakukan pembayaran dan jatuh temponya sampai barang tersebut datang. Selanjutnya ada yang kedua ada jatuh tempo, yang artinya tipe pembayaran ini dilakukan sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh produsen, di-PIC-kan oleh finance, dan dokumen yang digunakan yaitu laporan dari vendor. Selanjutnya ada proses pembayaran. Artinya melakukan proses pembayaran berupa transfer bank atau cash. Cash bisa disebut juga pembayaran langsung. Di-PIC-kan oleh finance, dokumen yang digunakan yaitu bukti pembayaran. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Saya mewakilkan teman-teman saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.